Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kobaran api. Seperti murid-muridmu perjalanan ke Emmaus tidak menyadari bahwa Yesus yang berjalan dengan mereka. Ketika hati mereka berkobar-kobar, ketika roh mereka menyala, mereka baru sadar ternyata yang bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, hati kami bisa merasakan hadirat-Mu sekalipun mata kami tidak bisa melihatnya. Terima kasih Engkau mengundang kami ke meja makan-Mu, menyediakan hidangan di hadapan para lawan. Kami tahu ya Tuhan Yesus, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami. Tuhan belum selesai dengan masing-masing kami. Nyatakan pribadi-Mu, berikan firman-Mu, sehingga setiap kami hari ini bangkit dari situasi kami yang terpuruk. Setiap kami juga ya Tuhan bangun dari tidur pulas rohani kami. Setiap orang yang mati di dalam hati Kau bangkitkan kembali. Sampaikan firman yang sama yang menciptakan bumi, menciptakan suatu keajaiban dalam hati kami masing-masing. Demi nama Yesus. Amin. Ambil Alkitabnya, kita makan firman. Sebuah pesan di Filipi pasal 4, ayat 4-8. Ya. Bisa ambil catatan juga, jangan lupa untuk dicatat nanti, dibagi-bagikan ke orang lain atau sebagai referensi sendiri. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya jelaskan satu persatu. Ayat 4 mulai, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ada double sukacita di sini. Tapi ditambahi dengan kata senantiasa. Jadi harus komitmen, sukacita itu nggak boleh putus-putus. Bergembira dalam Tuhan itu harus disengaja, karena ada banyak hal di dunia ini dan dalam kehidupan kita yang jika diberi kuasa bisa mencuri sukacita kita. Karena itu sukacita itu lawan arus. Tapi Tuhan memberikan fondasi yang kuat. Orang Kristen itu sukacitanya ganda. To be a Christian is double joy. Kenapa? Sukacita pertama, Paulus katakan, dia tulis di penjara loh ya, jadi dia bukan teori doang. Dia menulis ayat-ayat ini, surat ini kepada gereja Filipi, ketika dipasung tangan dan kaki, mungkin dia bisa dilepas sebentar untuk tulis surat. Ya. Dan dia berkata, bersukacitalah sebagai seorang tahanan. Jadi dia praktekkan firman yang dia bagikan. Sukacita pertama itu mengandung keselamatan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, ku selalu berkata Tuhan itu baik seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Tapi saya beritahu satu hal lebih tinggi. Setelah semua kejadian up and down dalam hidup kita ini, ingatlah yang punya Yesus masuk ke sorga. Mungkin saya bahasanya kayak bahasa sekolah minggu, mungkin anak kecil. Tapi ya memang sesederhana itu sih. Bumi ini memang bukan tempat tinggal kita yang kekal. Apapun yang terjadi, kita bisa merugi. Ya, win some, lose some, untung kadang. Juga kadang-kadang kehilangan sesuatu. Intinya, semua ini sementara. Penderitaan kita yang kita alami di dunia ini hanya sebentar saja. Demikian pula kemuliaannya cepat layu, yang namanya glory manusia. Sukacita pertama itu mengandung keselamatan. Ingat loh, Bapak Ibu Saudara, semua yang mendengarkan saat ini, ingatlah bahwa masih ada sorga. Karena itu janganlah cari harta di dunia. Carilah perkara-perkara yang kekal. Dan itu tersedia tiap hari, minta hikmat Tuhan. Sukacita yang kedua, karena kekristenan itu kan double sukacita, double gembira. Sukacita kedua mengandung pengharapan. Bukan keselamatan saja, tapi pengharapan. Nah itu tadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Karena pasti ada kebaikan Tuhan dalam segala hal yang kita alami. Kenapa? Karena Tuhan kita itu baik. Jadi Tuhan nggak bisa jadi nggak baik. Jadi apa yang menjadi pengharapan kita? Apapun terjadi di hidupku, Tuhan itu baik. Karena Tuhan baik, pasti ada sesuatu yang baik bagiku melalui kejadian-kejadian dalam hidupku.
Dan dikatakan di ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati harus diketahui semua orang. Orang yang baik hati itu ada dua sifat. Yang satu, hatinya seimbang. Orang yang baik hati itu balance hidupnya. Ya, apa itu moderasi hati? Bagaimana memiliki sikap hati yang moderat? Kalau kita ngalami masalah, nggak usah dibesar-besarkan. Seolah-olah seluruh neraka sedang memburu kita. Mungkin cuma 1/4 neraka, tapi orang merasa dia paling malang. Janganlah merasa lebih berat daripada patutnya. Memang masalah setiap problema ketika diizinkan, itu tidak enak dan tidak nyaman. Tetapi jangan merasa menjadi orang yang paling susah di seluruh dunia, lalu mengasihani diri sendiri, ke kanan kiri selalu berkata, pray for me, pray for me. Boleh sih, saya sendiri minta untuk didoakan. Don't forget to pray for me. By the way, doakan kami ya. Tidak mudah jadi hamba Tuhan. Tapi kan saya tidak selalu pergi kemana-mana berkata, doakan saya ya. Karena saya tidak mau kemana-mana dengan hati yang ekstrim. Saya mau jadi orang yang baik. Orang yang baik itu seimbang. Dia tidak merasa paling malang. Tapi dia juga tidak merasa dia yang paling hoki atau paling beruntung jikalau dia mendapat keuntungan. Karena itu orang yang hari ini mujur nasibnya, jangan lengah. Nanti seperti kelinci yang tinggal kura-kura sampai ke garis akhirnya. Tetap harus berusaha, tetap harus berupaya. Itu orang yang baik. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tapi orang baik juga orang yang selalu berniat melayani orang lain. Jadi sekarang ini pelayanan-pelayanan di gereja sementara kan jadi minimal sekali atau banyak dipending atau dihentikan dulu. Tetapi bukan berarti roh melayani berhenti. Kita harus cari-cari orang yang baik hati selalu melayani. Ada nggak ada pelayanan? Pelayanan itu roh soalnya. Pelayanan itu hati. Cari-cari. Layani orang-orang dan dikatakan biarkan kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi sekarang ini kesempatannya. Saya sendiri merasakannya. Kalau kita lagi sibuk, rodanya berputar cepat sekali, kita hanya melayani orang-orang itu saja. Karena kita sehari-hari ketemu dengan orang-orang kantor. Orang-orang yang sudah fix atau yang sudah tetap. Tapi sekarang loh, kita banyak waktu, jadi kita bisa berpikir siapa ya yang selama ini saya abaikan atau yang belum saya kuatkan. Atau mungkin ada nama-nama yang selama ini terlewatkan untuk saya doakan atau tidak cukup waktu untuk menyebut mereka di dalam doa saya. Kebaikan hatimu diketahui semua orang, garis bawahi kata semua. Pasti ada orang-orang tertentu yang selama ini terlewatkan. Masa Sabat seperti ini atau Selah membuat kita bisa lengkap, bisa mencakup semua orang. Nah, mulailah terlibat dalam kehidupan orang lain dengan cara bukan kepo rohani. Bukan kepo maksudnya. Mulailah terlibat dalam kehidupan orang lain melalui beban yang murni bagi kehidupan mereka. Pasti ada orang yang telah Anda lewatkan selama bertahun-tahun ini. Nah, orang-orang itu coba minta sama Roh Kudus munculkan nama-nama orang tertentu, what you should do. Mungkin Anda bisa lakukan sesuatu yang beneficial atau berguna untuk mereka, terutama orang-orang yang sudah ada di rumah Anda sehari-hari ini. Ya. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini sangat indah. Berapa waktu yang lalu waktu IG Live saya sempat mengajarkan jangan khawatir. Kalau kita diberitahu Tuhan jangan khawatir, pasti ada alasannya. Tuhan itu bertanggung jawab. Tapi di sini super indah. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan hanya perintahkan kita, tapi Tuhan juga tunjukkan kalau Tuhan suruh kita dari sini ke sana, Tuhan pasti sediakan jalannya. Kalau Tuhan suruh kita mendaki sebuah bukit atau mendaki sebuah gedung saja, pasti ada lift atau tangganya. Tuhan kalau bilang jangan khawatir, ini salurannya. Kalau enggak kan frustrasi, jangan khawatir, ya enak jadi Tuhan, suruh manusia tidak khawatir apa-apa. Karena Tuhan Maha Kuasa, kita ini terbatas adanya. Tapi Tuhan itu adil. Dia berkata jangan khawatir, lalu kasih cara untuk menyalurkan kekhawatiran kita. Yaitu, sampaikanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan. Kamu jangan khawatir, tapi jika kamu khawatir, berdoalah. Kalau khawatir, jangan panik, karena panik tidak membantu sehasta. Panik tidak membuat kita lebih dekat pada jawaban yang kita nantikan atau mujizat yang kita minta. Doa malah justru mendekatkan, seolah doa tidak berbuat apa-apa. Doa itu membuka pintu. Dan di sini ada dua macam doa, dalam doa dan permohonan. Dalam doa dan permohonan. Doa, yang pertama kata doa, itu bicara tentang pentingnya membangun mesbah reguler. Ada nggak ada problema, ada nggak ada masalah, tetap sembahyang. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dalam doa, itu yang reguler. Pentingnya mesbah teratur.
Ya. Yang kedua, permohonan. Itu berarti teriakan atau penyahutan. Di sini artinya ini bicara tentang pentingnya mesbah dadakan. Mesbah mendadak itu penting sekali. Ada waktunya itu doa reguler kita saat teduh katakan udah biasa. Lalu tiba-tiba ada suatu kebutuhan atau yang sangat mendesak atau ada suatu kejadian yang tidak kita duga, yang kita tidak persiapkan. We're not ready. Disitulah Tuhan mendengarkan kita mau doa di mana saja, nggak harus di ruang doa atau di kamar tidurnya. Di mana saja, di mana ada permohonan, malaikat akan datang untuk membawa doamu kepada Tuhan. Asal dialaskan dengan nama Yesus, itu sampai ke meja Bapa. Itu dia. Dalam doa dan permohonan. Saya sendiri bersyukur berkat terselubung nggak pernah ada IG Live ini. Ya, dan sekarang karena situasi dunia, kita jadi teratur. Hari Rabu dan hari Sabtu. Oh, by the way, jangan lupa besok akan ada, jangan lupa untuk live streaming ya di GMS.church, CHURC, Church, CHURCH, ya, garis miring atau /streaming, gms.church_streaming. Besok saya akan menyampaikan tentang hadirat Tuhan. Pasti ada lawatan di mana-mana. Rabu dan hari Sabtu seperti ini. Saya tidak tahu sampai kapan sih, nanti kalau semua sudah resume normal, ya mungkin kita kembali kepada doa reguler atau ibadah, acara di gereja. Bukan seperti, ya ini sekarang ini bentuknya seperti permohonan sekalipun teratur Rabu dan Sabtu, ya kan? Kita harus memikirkan cara untuk terus menemukan wadah, supaya kekhawatiran itu ditaruh di atas mesbah. Kekhawatiran jangan ditempel di hati. Semakin ditempel di hati, nanti jadi penyakit. Lalu otak kita jadi bodoh, karena orang yang panik tidak bisa melihat solusi. Dia selalu lihat lubang donat, bukan rotinya. Khawatir itu taruh di mesbah. Khawatir itu jangan ditempel di hati. It's a very bad patch kalau diletakkan, ditempel di sini. Ya. Lalu janji Tuhan adalah kalau kita berdoa dengan permohonan, doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu. Tuhan tidak memberikan Anda dan saya damai sejahtera. Tuhan tidak pernah dikatakan di Alkitab damai sejahtera dari Allah. Dia berikan untuk memelihara hati pikiran. Bukan. Kalau coba baca dengan seksama, damai sejahtera Allah. Bukan damai sejahtera dari Allah, damai sejahteranya Allah. Wow. Gini loh. Damai sejahtera itu dosis yang paling murni dan tertinggi adalah dekat dengan Tuhan. Orang dekat dengan Tuhan tidak perlu minta damai sejahtera, dia akan tertular damai sejahtera Allah. Jangan panik. Allah saja tidak panik. Kalau Allah tidak panik, kita jangan panik. Kalau Allah tidak takut, kita jangan takut. Nah, kalau Allah panik, paniklah. Paniklah. Dan jikalau Allah takut, siapa yang bisa tolong kita? Tapi jikalau Allah yang tidak pernah panik dan takut ini, dia berada di pihak kita, siapakah lawan kita? Adakah perkara mustahil? Tidak ada. Tidak ada. Karena itu jangan fokus ke keadaan. Keadaan itu gonjang-ganjing dan gonta-ganti. Allah kita itu tetap. Dahulu, sekarang, selama-lamanya Yesus tidak berubah. Kuasanya tetap sama. Apalagi kasihnya. Kalau kita memandang pada Tuhan, kita akan berjalan di atas air. Kalau kita merasakan badai taufan, kita akan tenggelam. Pilih hari ini, imanmu berpaut kemana? Saya memilih dalam segala keadaan. Bukan cuma berkata Yesus baik. Saya memilih to believe and not to doubt. Saya memilih untuk yakin, bukan untuk ragu. Karena orang yang yakin akan happy. Orang yang ragu akan stres tengah mati. Ya, itu dia. Saya tidak boleh stres. Kalau saya stres, saya tidak bisa angkat stres orang lain. Anda juga harus berkata pada diri sendiri, saya nggak boleh stres. Saya harus bisa salurkan itu dalam doa. Kalau Anda stres, bagaimana dengan orang-orang yang membutuhkan Anda di kiri kanan Anda? Mari kita kuat dalam kuat kuasa Tuhan dan dalam janji-janji Tuhan. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Apa artinya memelihara hati dan pikiran? Kalau kita mengalami masalah dalam krisis contohnya, damai sejahtera Allah dalam bahasa Inggrisnya will keep us from sinning and sinking. Damai sejahtera Allah akan mencegah kita agar supaya jangan kita berdosa di dalam masalah. Orang dalam problema itu bisa meninggalkan Tuhan. Orang ketika dipepet, ketika dia terhempit, dia bisa berbuat sesuatu yang buruk atau keluar warna asli
manusia lamanya. Don't sin under pressure. Damai sejahtera Allah itu memelihara. Damai sejahtera Allah bisa mencegah kita daripada berdosa di dalam masalah dan daripada tenggelam di bawah masalah. Dia bisa mencegah kita berdosa di dalam masalah dan mencegah kita agar kita jangan tenggelam di bawah masalah. Damai sejahtera Allah memelihara. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar. Tadi kita baca ya, coba sekarang saya go through the list ya. Saya akan jelaskan dengan cepat. Daftar apa saja semua yang patut kita pikirkan. Nah, mari kita berkaca termasuk saya, kita bercermin dengan firman. Pertama dikatakan, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar di waktu-waktu seperti ini perlu menguasai seni untuk menjaga pikiran sendiri. Bagaimana caranya memikirkan semua yang benar? Pagi-pagi hari, bangun tidur, bahkan sebelum mandi, baca firman Tuhan, baca Alkitab dulu. Karena kalau manusia hidup itu supaya dia bisa diberkati, kita harus mendapatkan fakta-fakta yang benar. We have to get, ini artinya semua yang benar, ini pikirkan kata Paulus, ini artinya, maknanya begini. Get the facts right. Dapatkan faktanya yang benar. Jangan cepat-cepat percaya semua berita yang beredar. Yang sah, kita harus perhatikan. Tapi yang hoax, jangan percaya. Apalagi kita membagi-bagikan, memforward sembarangan dan menyebarkan rasa-rasa negatif dan ketakutan yang percuma dan tidak perlu. Kalau kita hidup di dalam konteks seperti itu, kita akan gagal di kriteria pertama. Daftar nomor 1 sudah langsung jatuh. Semua yang benar pikirkan itu. Karena itu cara saya menjaga pikiran pagi hari langsung saya olesi dengan balsam Gilead, dengan firman Allah Alkitab. Supaya saya punya discerning spirit atau roh yang bisa membeda-bedakan mana yang benar, mana yang salah. Bukan hanya kebenaran. Kebenaran itu di bawah fakta. Setelah kebenaran baru fakta. Setelah itu baru berita. Saya ulang, kebenaran dulu. Alkitab dulu harus masuk pilnya di dalam sini. Ya kan? Itu fondasi. Baru make up-nya di atasnya. Setelah foundation-nya sudah ada di wajah. Saya letakkan dulu Alkitab di hati. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa kepadamu. Baru setelah itu saya baca koran, baca berita, lihat berita dan sebagainya. Saya dapatkan faktanya dengan benar. Saya uji dulu, saya tahan dulu. Nggak apa-apa nggak? Nggak akan kiamat kalau saya nggak forward apa-apa. Asal saya mau tahu dulu sumbernya, saya mau tahu dulu materinya, saya mau kuasai materinya dulu, saya mau tahu dulu kebenarannya, keabsahannya. Ya kan? Setelah saya mengerti dulu, nggak apa-apa. Kita nggak usah merasa menjadi juru selamat yang harus memberitahu semua orang sebelum kita sendiri pasti. Fakta itu begitu caranya. Tapi kalau kebenaran saya telan mentah-mentah. Setiap pagi saya makan semua yang ngerti nggak ngerti. Fakta saya pilih-pilih. Setelah fakta baru berita, lebih pilih lagi. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya utarakan, dan bagaimana mempengaruhi sikap saya hari ini. Semua yang benar, pikirkan semua itu. Itulah sub-subnya. Itulah lapisannya. Truth, fact, dan news. How about you? How do you guard your mind? Bagaimana Anda menjaga pikiran Anda? Lalu katakan di sini semua yang mulia. Yang mulia di sini bicara tentang pikirkan yang berbobot. Terutama yang ada hubungannya dengan tujuan-tujuan Tuhan. Dalam segala perkara selalu tanya, kira-kira tujuan apa? Tujuan Kristus apa ya dalam perkara ini ya? Baik itu perkara positif atau negatif, pikirkan. Tujuannya apa? Semua yang mulia. Selalu otak kita bisa menetaskan maksud-maksud Allah. Itu dia. Lalu, semua yang mulia, semua yang adil. Selalu pikirkan device, plan, strategies, and methods. Selalu di otak kita itu merancangkan cara-cara, metode-metode, strategi yang adil bagi semua orang. Yang bisa memberkati orang lain. Otak kita itu nggak boleh merancangkan kejahatan. Memikirkan yang busuk itu jangan. Otak kita itu harus setiap hari menjadi pabriknya Tuhan untuk menciptakan tool-tool dan instrumen-instrumen untuk memberkati orang lain dan memajukan whatever, apapun pekerjaan tangan kita dengan cara positif dan halal. Lalu semua yang suci pikirkan, bukan semua yang dirty. Ini waktunya. Di masa-masa seperti ini banyak mikir tentang Tuhan. Banyak mikir tentang Tuhan. Tuhan melulu. Karena kenapa? Sekarang ini distraction-nya berkurang.
berkuranglah gangguan. Saya punya seorang teman dulu, orang yang buta. Saya tanya sama dia, I wish you could see. Dia bilang, no. Dia bilang, I see something else that you don't. Karena aku buta, pendengaranku lebih tajam. Aku lebih bisa menghargai dan lebih bisa mendengar di balik setiap perkataan orang, huruf-huruf kalimat yang dia gunakan. Saya bisa nangkep maksud hatinya. Saya lebih less misunderstanding other people atau tidak. Saya lebih sedikit salah paham dengan orang. Ini teman di sekolah Alkitab saya dulu. Waktu saya masih kuliah. Luar biasa. Ternyata di masa-masa gangguan berkurang, surga lebih nyata ya. Tuhan lebih nyata. Kok aneh banyak orang menjadi ateis hari-hari ini? Bukannya malah justru kita harus tahu. Semua nubuatan Tuhan terjadi, akhir zaman ini digenapi. Apa yang dikatakan firman itu satu-satu loh kelihatan tandanya. Sekarang ini hanya simulasi. Lalu semua yang mulia, semua yang manis. Katakan manis. Ya, yang manis. Don't settle for good. Always go for sweet. Terlalu banyak makan gula-gula tidak baik buat badan kita, apalagi kalau ada diabetes. Tapi gula-gula rohani. Hal-hal yang manis di telinga, didengar. Oh, itu nggak ada buruknya, tidak ada efek sampingnya. Jangan berhenti sampai jadi orang baik saja. Jadilah orang yang manis. Watch your attitude. Perhatikan sikapmu setiap hari. Bagaimana ngomong dengan orang, dengan keluarganya. Bagaimana bicara, menyampaikan maksud hati Anda. Pikirkan cara-cara yang manis. Ya, biasanya restoran atau hotel atau apa, pokoknya yang namanya bisnis yang berkecimpung dalam dunia service atau layanan. Mereka akan berlomba-lomba dapatkan pelanggan dengan cara meningkatkan pelayanan mereka dari 3 bintang jadi bintang 5, bintang 6, bintang 7. Sekarang waktunya semua toko, semua restoran seperti ini banyak yang tidak buka, hotel juga terbatas dan sebagainya. Sekarang waktunya you provide what the world around you needs. Apa yang dunia sekeliling kita. Orang lain bisa merasa dilayani dengan roh yang manis. Perhatikan orang lain. Semua yang sedap didengar, itu dia. Pastikan ucapan kita membuat adem di hati. Apa yang kita katakan, apa yang kita urusi. Hari-hari ini penting sekali. Apapun profesi kita itu, kita membawa adem dan sejuk di hati orang lain. Saya sih berdoa sih, IG Live, streaming kita, online service kita semuanya itu membawa adem, membawa sejuk di dalam hati, membawa sejuk di dada, itu saja. Itu yang namanya penghiburan dari Tuhan. Semua yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu, bahkan katakanlah kepada sesamamu. Jadilah kulkasnya Tuhan di tengah-tengah gurun Sahara dunia. Ya, jadilah refrigerator, jadilah coolernya Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia yang sedang gersang. Bawalah, di mana Anda ada itu, orang jadi adem, ayem, tentrem. Orang jadi sejuk hatinya. Harus begitu. Ini yang dibutuhkan oleh bumi saat ini. Bumi tidak perlu lagi orang-orang yang ketakutan. Bumi tidak perlu lagi orang-orang yang mengintimidasi. Bumi tidak lagi perlu orang-orang yang negatif, yang penuh dengan negativity. Bumi perlu orang-orang yang sedap didengar. Ya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa itu semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji? Banyak dengar testimoni. Banyak isi otak, pikiran, kepala kita dan hati ini dengan kesaksian-kesaksian hidup. Ini waktunya ya, kalau kita lagi banyak, ini saya yakin internet lagi rame-ramenya di mana-mana, semua orang internetan, ngapain lagi kalau nggak internetan di rumah kan? Pastikan Anda kalau memang harus surfing sesuatu, surfing testimoni. Dengarkan kesaksian-kesaksian, hindari gosip. Dengarkan yang namanya cerita orang-orang yang ditolong Tuhan. Kalau orang lain ditolong, saya juga. Nanti biar timbul iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa yang bajik dan patut dipuji. Renungkan itu. Cari tahu, baca buku, hal-hal yang membangun iman. Cerita tentang bagaimana orang keluar dari problemanya, bagaimana Tuhan menolong mereka. Ya kan? Testimoni bagaimana mereka mengalami jawaban doa. Hal-hal itu akan berguna. Pikirkanlah semuanya itu. Dan sebelum Anda tidur malam hari ini, saya berharap agar apa yang saya sampaikan ini bisa bukan hanya menjadi renungan Anda, tapi juga menjadi mimpi indah. Semua yang benar, semua yang mulia,
adil, kudus, dan yang manis. Semua yang benar dan layak didengar, mimpikanlah semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan yang manis. Semua yang benar dan patut didengar, pikirkanlah semua itu. Mari letakkan tangan di dada seperti ini. Let's sing a song. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat, dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci, pada kedatanganmu. Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Sekali lagi, ya Allah, damai sejahtera. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci, pada kedatanganmu. Angkat kedua tangannya, undanglah Tuhan datang. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hosana, Hosana, angkat tangan. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku merindukanmu.
Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hari ini. Kami sudah disegarkan, dihibur oleh hadirat-Mu dan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang Kau kasih. Tak ada satu pun yang tidak Kau kenali. Terima kasih Bapa. Dan keesokan hari, besok juga, ketika kami sama-sama ibadah online, ya Tuhan, kami tahu Tuhan sudah menunggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Cintai setiap keluarga, kasih dengan kasih-Mu yang sempurna selalu ya Tuhan. Berkat-Mu selalu menyertai Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin.